Julianto Eka Putra, pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia atau SPI Kota Batu, yang merupakan terdakwa kasus kekerasan seksual akhirnya ditahan. Terdakwa Julianto Eka Putra akan ditahan di Lapas Kelas 1 Lowaru selama 30 hari ke depan. Terdakwa kekerasan seksual Julianto Eka Putra dijemput oleh tim gabungan Kejaksaan Negeri Kota Batu, Polres Batu dibantu Polresta Malang Kota di rumahnya di Surabaya. Terdakwa yang didampingi tim kuasa hukum tiba pada Senin pukul 16.45 petang, langsung dimasukkan ke sel tahanan Lapas Kelas 1 Lowaru. Agus Rujito, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batu mengatakan penahanan terhadap terdakwa Julianto Eka Putra berdasarkan surat perintah Majelis Hakim yang dikeluarkan pada Senin siang. Terkait dengan baru ditahannya terdakwa Julianto setelah sidang ke-19, Kepala Kejari Kota Batu mengatakan itu merupakan wewenang dari Majelis Hakim. Terdakwa Julianto akan ditahan selama 30 hari ke depan. Hari ini kita menerima penetapan dari Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, yang isinya menetapkan penahanan selama 30 hari. Jadi kita melaksanakan penetapan dari Majelis Hakimnya. Penetapan nomor 60 tanggal 11 Juli 2022. Jadi itu ya. Alasan penahanan sekarang? Ya, kewenangan dari Majelis Hakim ya untuk melakukan penahanan. Namun dalam hal ini kita juga sudah meminta atau memohon kepada majelis untuk melakukan penahanan dari bulan April, kemudian kita ajukan lagi hari ini, dan berdasarkan penetapan tersebut kita melaksanakan penahanan. Sementara Kepala Lapas Kelas 1 Lowaru Kota Malang, Heri Azhari, mengatakan bahwa terdakwa akan mendapatkan perlakuan seperti napi lainnya. Meski demikian, pendiri SPI Kota Batu ini akan mendapat perhatian khusus selama ditahan di Lapas Lowaru karena kasusnya merupakan kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh Julianto Eka Putra, motivator sekaligus pendiri Sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu, mencuat pada tahun 2020 lalu. Namun setelah ditetapkan tersangka dan kasusnya naik ke meja persidangan, tersangka tidak pernah ditahan. Julianto akhirnya ditahan pada Senin petang setelah 19 kali mengikuti sidang di Pengadilan Negeri Kota Malang dan kasusnya menyita perhatian publik. Dia terima tahanan atas nama Julianto Eka Putra ya, berdasarkan penetapan dari pengadilan selama 30 hari terhitung hari ini dan berbadan selesai. Kami terima. Ya. Kenapa? Tentunya kalau sel tidak ada perbedaan, tapi ada perhatian khusus karena bersifat itu. Ya. Karena apa, Pak? Oh, semua sama. Ya. Semua prosesnya sama. Tidak ada perbedaan antara siapapun, tapi pengawasannya mungkin yang lebih karena ada perhatian khusus. Ya. Perhatian khususnya karena apa, Pak? Perhatian khusus maksudnya seperti apa? Perhatian khusus itu artinya ya kalau ada hal-hal yang kan di luar kan khusus, perkaranya kan mungkin. Jadi ada perhatian khusus, jangan sampai ya ada hal yang terjadi, kita harus lebih awasi. Semua sama haknya, gitu ya. Pak, kondisinya bagaimana, Pak? Sehat. Kondisinya sehat. Ada tes pencegahan COVID juga, Pak, sebelum masuk. Kenapa? Ya. Apa, Pak? Wajib itu. Ya, rapid. Rapid itu menjadi wajib. Simon Alfredo melaporkan. Kementerian Perhubungan mengeluarkan aturan baru yang mewajibkan penumpang kereta api jarak jauh wajib menunjukkan hasil negatif swab antigen dan PCR jika belum mendapatkan vaksinasi booster atau vaksin dosis ketiga. Aturan baru ini akan diberlakukan per tanggal 17 Juli nanti. Pemberlakuan aturan baru ini menyesuaikan dengan terbitnya Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 72 Tahun 2022 tentang petunjuk pelaksanaan perjalanan orang dalam negeri dengan transportasi perkereta apian seiring dengan kembali menyebarnya kasus COVID-19. Per 17 Juli nanti, penumpang kereta api jarak jauh yang belum divaksin booster atau vaksin dosis ketiga, namun sudah 2 kali divaksin, wajib menunjukkan hasil negatif tes PCR atau antigen saat boarding. Sementara yang baru divaksin dosis pertama, wajib menunjukkan hasil tes negatif PCR.
Untuk memperlancar proses pemeriksaan, PT KAI telah mengintegrasikan sistem dengan aplikasi Peduli Lindungi untuk memvalidasi data vaksinasi dan hasil tes COVID-19 calon penumpang, sehingga hasil dapat diketahui saat pemesanan tiket melalui KAI Akses, web KAI, dan saat boarding. Sementara itu di Kota Malang sendiri, vaksinasi booster terus dikebut. Minat masyarakat mendapatkan vaksin booster meningkat pasca peraturan baru perjalanan tersebut. Mulai keberangkatan tanggal 17 Juli 2022, pelanggan kereta api jarak jauh yang belum mendapatkan vaksinasi dosis ketiga ataupun booster diwajibkan untuk menunjukkan hasil tes PCR ataupun antigen yang masih berlaku ketika akan melakukan perjalanan kereta api jarak jauh di stasiun keberangkatan. Aturan tersebut menyesuaikan dengan Surat Edaran Kementerian Perhubungan Nomor 72 tentang syarat melakukan perjalanan di masa pandemi COVID-19. Simon Alfredo melaporkan. Memaksimalkan upaya pencegahan PMK yang masih berlangsung, tim Satgas PMK Kabupaten Malang gencar melakukan penyemprotan disinfektan ke kandang-kandang sapi atau kawasan yang banyak terdapat populasi sapi yang terindikasi terserang PMK. Dengan penyuntikan vaksin dan penyemprotan ini, diharapkan penyebaran PMK bisa dicegah dan sapi bisa kembali sehat. Kegiatan penyemprotan desinfektan di wilayah Kecamatan Jabung kembali dilakukan oleh Satgas PMK Kabupaten Malang untuk mencegah sekaligus meminimalisir penyebaran PMK yang masih saja berlangsung. Akibat PMK ini, hewan ternak sapi banyak yang mengalami kematian di beberapa wilayah di Kabupaten Malang. Dari data Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malang, sebanyak lebih dari 14.000 sapi terserang PMK dan terbanyak ada di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon. Untuk mencegah penyebaran PMK, penyemprotan desinfektan terus dilakukan, salah satunya di Kecamatan Jabung oleh Satgas PMK Kabupaten Malang. Dengan mengerahkan 2 unit kendaraan operasional, penyemprotan dilakukan di Dusun Boro Jabung, Desa Jabung, dan Desa Argosari. Penyemprotan ini akan terus dilakukan ke berbagai wilayah Kabupaten Malang, khususnya wilayah yang tingkat penyebaran PMK masih terjadi. Kegiatan penyemprotan desinfektan merupakan bagian dari upaya pencegahan penyebaran PMK yang dilakukan pemerintah selain program vaksin yang sedang dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, khususnya para peternak. Menurut Satgas Penyemprotan PMK menjelaskan, kegiatan penyemprotan ini dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Malang, khususnya di wilayah yang masih berlangsung penyebarannya, baik dengan penyemprotan ke kandang sapi maupun di jalan-jalan dusun yang terdapat banyak populasi sapi yang terserang PMK. Di lokasi terlihat Satgas melakukan penyemprotan tidak langsung ke kandang tetapi di pinggir jalan dusun yang terdapat populasi sapi milik warga karena sapi baru divaksin dan masih ada yang mengalami kematian. Ikut dalam pelaksanaan pencegahan penyakit mulut dan gigi. Ini merupakan wabah, Pak. Wabah penyakit yang diserang oleh binatang ternak seperti sapi, kambing. Itu, Pak. Jadi pemerintah sekarang itu dalam pencegahan melaksanakan penyemprotan vaksin dan memberikan vitamin. Memberikan vitamin kepada sapi. Sampai selesai tuntas, Pak. Jadi saat ini penyemprotan di mana? Di Desa Dusun Boro Jabung, Pak. Iya. Boro Jabung. Ke kandang apa? Masuk kandang apa enggak? Sementara ini karena di sana itu mudah terserang, Pak. Banyak yang sakit, sudah divaksin. Untuk peternak kayaknya masih rawan, jadi nggak mau. Jadi yang disemprot itu sekarang ini masih lokasi jalan-jalan. Jalan-jalan, seperti yang di Ngantang itu, Pak, ya. Mudah-mudahan dari pemerintah untuk membasmi pencegahan penyakit mulut dan kuku ini bisa. Semoga terlaksana dengan baik dan wabah ini cepat selesai. Iwan Hikmawan melaporkan. Penyakit mulut kuku pada ternak sapi masih berlangsung. Para peternak masih khawatir akan kesehatan ternak miliknya. Saat ini banyak sapi di wilayah Jabung yang dalam kondisi pemulihan dan menunggu mendapatkan vaksin. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam upaya untuk mencegah penyebaran penyakit mulut kuku pada hewan ternak.
Penyakit mulut kuku pada ternak sapi dan kambing ini berlangsung sekitar 2 bulanan dan belum terlihat tanda-tanda akan segera berakhir. Walaupun di banyak tempat penyebarannya sudah mulai berkurang dan banyak sapi sedang dalam kondisi pemulihan serta produksi susu mulai membaik di tingkat peternak. Saat ini, di wilayah Jabung banyak sapi yang sudah mendapatkan vaksin dan sedang dalam proses pemulihan. Walaupun demikian, para peternak masih dikhawatir akan kesehatan hewan ternak mereka. Menurut salah seorang peternak di Dusun Boro Jabung menjelaskan, ternak milik warga di kawasan tersebut masih ada yang terserang dan banyak yang dalam kondisi pemulihan, khususnya pada bagian kaki, sementara untuk produksi susu sudah mulai membaik. Para peternak tetap berusaha melakukan pencegahan dengan menjaga kebersihan kandang hewan ternak, tidak memasukkan ternak baru ke dalam kandang, dan memisahkan sapi yang terindikasi terserang PMK agar tidak menular ke sapi lainnya sambil menunggu mendapatkan vaksin. Kawasan sapi sini banyak yang kena? Oh banyak. Banyak kan? Banyak. Sampai berapa kira-kira untuk lingkungan sini aja, Pak? Lingkungan sini semua. Semua, Pak ya? Semua. Tapi untuk tingkat kematiannya gimana? Kematiannya cuma 2. Cuma 2? Oh 3. Oh 3, Pak ya. Ya. Kemudian sekarang tinggal penyembuhan apa gimana sekarang? Tinggal penyembuhan, tinggal kaki tok, Pak. Iya. Tapi sudah ada vaksin? Belum. Oh, belum Kan vaksin. yang divaksin yang belum kena. Yang sehat. Ya. Ya. Oh berarti masih dalam proses penyembuhan. Ya. Pak ini gimana? Susunya sudah ada produksi? Sudah. Sudah normal apa masih? Belum Berapa normal. persen, Pak? 90. 90, Pak ya. 90%. Ya masih terbilang lumayan, Pak ya. Ya, Berarti ya. sekarang masih nunggu nunggu vaksin. Nunggu vaksin. Nunggu vaksin ya. Ya. Pak harapan sebagai peternak gimana Pak terhadap PMK ini Pak harapannya? Aduh susah harapannya. Apa Mas? Ya. Cepet hilang. Harga jual juga Pak ya. Aduh harga jual menurun Pak. Iwan Hikmawan melaporkan. Harga jual sejumlah bahan komoditi di pasar tradisional di Kota Malang terus melambung. Harga jual bahan komoditi ini terjadi pada bawang merah, bawang putih, dan tomat. Kenaikan harga bahan komoditi ini terjadi karena kurangnya pasokan dari petani. Harga bahan komoditi yang mengalami kenaikan yakni bawang merah, bawang putih, dan tomat. Bawang merah yang sebelumnya dijual dengan kisaran harga Rp50.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga bawang putih dari harga sebelumnya yakni Rp15.000, kini naik menjadi Rp17.500 per kilogramnya. Untuk harga jual tomat yang sebelumnya dari harga Rp12.000, saat ini naik menjadi Rp23.000. Menurut pedagang, naiknya harga bahan komoditi ini terjadi sepekan terakhir. Kenaikan harga ini diperkirakan karena kurangnya pasokan dari petani ke pedagang akibat gagal panen. Naiknya harga bahan komoditi ini juga berdampak pada penjualan yang cenderung sepi. Sementara selain harga bawang merah, bawang putih, dan tomat yang melambung, harga cabai juga masih mahal, yakni di kisaran Rp90.000 per kilogram. Penyebabnya apa sih? Gagal panen, banyak yang rusak. Belum tua itu sudah rusak. Jadi petani itu gagal panen. Pasukannya mengurang. Jadi mahal. Dari daerah-daerah lain nggak masuk. Kalau ini dari mana? Dari Probolinggo yang masuk. Biasanya ibu Ada dapat berapa? apa? Biasanya dapat berapa? Sekarang berapa? Pasukannya itu ya kira-kira 1 kintal. Itu buat 2 hari. Kalau sekarang? Sekarang ya 1 kintal bisa 3 hari. Soalnya kan pembeli satu on nggak banyak-banyak, mengurang. Kalau pasokannya tetap atau berkurang pasokannya? Apa? Pasokannya Pasokannya dari Probolinggo berkurang. Soalnya kan pelanggan itu kan masih ngirimnya lambat-lambat gitu loh. Jadi kan itu mahal. Kalau bawang merah, bawang putih? Bawang merah tuh kayaknya naik Bawang putih. mulai kemarin. Tapi dulu-dulu ya murah. Berapa udah? Sekarang naiknya 2.000 2 hari ini. Dari berapa ke berapa? Dari 15 ke 17,5. Sekarang ini? Selain bawang merah, bawang putih, apa aja Ibu yang Tomat mendulangi? yang mahal. Bawang merah, bawang putih, terus rawit merah, rawit hijau yang mahal. Masih mahal Bu. Simon Alfredo melaporkan. Mendekati berakhirnya libur panjang sekolah, arus kendaraan yang masuk dan melintas di Jalan Raya Karangploso masih terlihat padat.
Kendaraan pribadi yang masuk didominasi kendaraan bernomor polisi luar kota dan antrian panjang kendaraan sering terjadi. Arus kendaraan yang masuk ke Kabupaten Malang dan Batu masih terlihat ramai sampai menjelang siang hari. Libur panjang sekolah masih menyisakan beberapa hari lagi, rupanya dimanfaatkan warga luar kota untuk berlibur ke Kabupaten Malang dan juga Kota Batu. Akibatnya, badan jalan terlihat padat dan antrian panjang kendaraan sering terjadi, khususnya mendekati pertigaan dan persimpangan jalan. Sampai menjelang siang, terlihat arus kendaraan masih ramai dan tersendat, mulai dari Jalan Raya Tunjung Tirto Singosari, sampai dengan Jalan Raya Kepuharjo Karangploso, terutama di pertigaan Kepuharjo, antrian panjang akan terjadi. Menurut petugas supeltas di kawasan Ngijo Karangploso menjelaskan, selama libur sekolah, Jalan Raya Karangploso tidak pernah sepi. Khususnya bis-bis pariwisata banyak melintas pada awal libur panjang dan saat ini lebih banyak kendaraan pribadi. Di lokasi pertigaan Kepuharjo, arus kendaraan terlihat padat dan terjadi antrian panjang kendaraan karena arus dari 3 arah jalan melintas secara bergantian. Kepadatan arus kendaraan terlihat sampai dengan menjelang pertigaan Pasar Karangploso. Sementara arus sebaliknya akan terjadi pada sore hingga malam hari. Mulai jam berapa? Sampai jam... Seterusnya rame ya? Sampai jam 9 malam. Dari arah mana tadi yang rame, Pak? Dari arah Karanglo. Karanglo, Pak ya? Ya. Mulai pagi berarti, Pak ya? Mulai pagi rame. Tapi nggak macet, Pak ya? Nggak. Bis-bis banyak melintas nggak? Ini kok tumben siang-siangnya padat ini? Ya, bis banyak. Soalnya Batu sudah bebas sekarang. Tapi selama liburan ini lumayan, Pak ya padatnya? Lumayan ya. Lumayan rame. Ya. Lumayan pagi, dan mulai pagi sampai ya. malam, Pak ya? Sampai malam. Ini yang dari arah Surabaya berarti, Pak ya? Ya. Yang ke Batu. Biasanya kalau arah sebaliknya kapan? Arah sebaliknya? Kalau baliknya ya jam 1 sampai malam rame. Oh, dari arah sebaliknya, Pak ya? Balik, ya. Setiap hari ini, Pak ya? Tiap hari. Iwan Hikmawan melaporkan.